Halo guys, berjumpa dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Bagian dari kompetensi dasar tentang persamaan kuadrat. Oke, siap belajar guys. Tetapi jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Oke, ini gambar di sini menunjukkan seorang anak yang melemparkan batu ke atas dengan kecepatan tertentu. Itu ternyata ada kaitannya dengan materi yang harus kita bahas. Ternyata juga dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang perlu diselesaikan menggunakan persamaan maupun fungsi kuadrat. Oke, berarti ini penting kita mempelajari tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, kita lihat ya guys permasalahan sehari-hari, contohnya seperti ini. Yang pertama, kecepatan sebuah batu yang dilempar ke atas tanpa kecepatan awal memenuhi persamaan ini Hx sama dengan 5T kuadrat min 30T dengan H tinggi dalam meter dan T waktu dalam detik. Saat batu pada ketinggian 80 meter maka tentukan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan persamaan maupun fungsi kuadrat. Oke, contoh permasalahan yang lain guys, kita lihat ya. Lebar sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang 26 meter lebih pendek dari panjangnya. Jika luas kolam 1200 meter persegi, maka tentukan berapa volume air untuk mengisi kolam tersebut. Oke, ini permasalahan yang kedua. Ternyata banyak juga ya hal-hal yang harus kita kerjakan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Maka penting bagi kita untuk mempelajari itu. Baik, kita lanjut guys. Kita mulai dengan bentuk umum ya. Ini bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 menjadi persamaan linear ini guys. Bukan persamaan kuadrat ya. Dan A, B, C anggota R dengan X merupakan variabel. A adalah koefisien X kuadrat, B-nya adalah koefisien X, C-nya adalah konstanta. Itu ya guys pengertiannya. Oke guys, sekarang lanjut ya. Kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan ya. Dengan cara memfaktorkan, kemudian nanti yang kedua dengan cara rumus kuadratis atau rumus kuadrat atau rumus ABC. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita mulai dengan memfaktorkan guys. Kita lihat. Ini persamaan kuadratnya seperti ini. Kita akan faktorkan. Kita buat tempatnya dulu. X, ini kalau dikalikan kan X kuadrat ini ya. Kemudian di tempat lain kita buat juga ya seperti ini. Kita buat seperti ini guys ya. Oke, kemudian nanti dua bilangan ini kalau dikalikan itu hasilnya min 10, yang ini di sini min 10 ya. Kemudian kalau dijumlahkan ke bawah itu minus 3. Oke, berarti bilangan yang pertama itu 2, di sininya minus 5 ya guys ya. Oke, kemudian ini dipindah ke sini guys. Pindah seperti itu ya, jadi plus 2, X-nya min 5. X yang pertama itu adalah minus 2, X yang kedua itu sama dengan 5. Gampang guys, cara memfaktorkan seperti ini. Baik. Nah, kita lihat lagi ya guys ya. Contoh yang kedua ini, A-nya itu 3 ya depannya. Kalau tadi kan A-nya 1. Kita buat tempatnya dulu guys, seperti ini. 3X kali 3X ini nanti kan menjadi 9X kuadrat ya. Berarti perlu kita bagi dengan 3 supaya nanti tetap menjadi 3X kuadrat. Kita buat tempatnya dulu seperti ini. Kemudian di sini kita buat seperti tadi ya guys. Seperti tadi. Ini kalau dikalikan itu hasilnya plus 12 nih. 3 kali plus 4 itu di sini adalah plus 12. Kalau dijumlahkan ke bawah nanti minus 8. Kita buat di sini plus 12 ya. Di sini minus 8. Bilangan berapa guys? Yang pertama minus 6, di sini berarti minus 2 ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini guys. Itu minus 6, di sini minus 2. Oke. Ini kita bagi
dengan 3, ini kan menjadi X minus 2 ya. Seperti itu, ininya tetap. Kemudian X1-nya adalah 2 atau X2-nya itu adalah 2/3. Gampang ya guys ya. Baik. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan rumus kuadrat atau ABC ya, rumus ABC. Kita lihat guys, rumusnya ini. X12 itu minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Kita lihat contohnya sama seperti tadi, nanti hasilnya harus sama ya. Oke, ini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 10 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Min 3 berarti 3 plus minus akar B kuadrat berarti minus 3 kuadrat, ini nanti 9 ya. Dikurangi 4, A-nya 1, C-nya minus 10 per 2A. 2A, 2 kali 1. Oke, menjadi sama dengan seperti itu. 3 plus minus, ini 9 ditambah 40. Berarti kan akar 49 ini 7 ya. Menjadi seperti itu, maka X1-nya kita lanjut di sini. X1-nya adalah 3 ditambah 7 per 2 itu 5. X2-nya nanti 3 dikurangi 7 dibagi 2 sama dengan minus 2. Sama kan dengan hasil yang dengan cara memfaktorkan tadi. Gampang guys ya. Baik. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang berikutnya ya. Masih dengan cara rumus ABC atau rumus kuadrat gitu ya. Kita lihat soalnya sama dengan contoh yang kedua tadi ya guys ya. Ini soalnya ini ya. Oke, kita gunakan aturannya. X12 sama dengan gitu ya, ini A-nya 3, B sama dengan minus 8, C-nya 4. X12 sama dengan min B berarti min 8 itu 8 plus minus akar B kuadrat, ini minus 8 kuadrat dikurangi 4, A-nya 3, C-nya 4. Oke, ini 64 dikurangi 48 ya, itu sama dengan 16, ini akar 16. Menjadi 8 plus minus 4, kemudian X1-nya adalah 8 plus 4 dibagi 6 sama dengan 2, X2-nya adalah 8 dikurangi 4 dibagi 6, itu adalah 4/6 sama dengan disederhanakan menjadi 2/3. Sama ya guys ya, dengan soal contoh yang kedua tadi. Paham guys? Bisa dimengerti? Baik. Oke guys, sekarang cara ketiga yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Tadi kita sudah belajar cara memfaktorkan, kemudian menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Nah, sekarang kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat ya guys ya, contohnya. Ini soalnya sama ya guys, seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi ini, minus 10-nya pindah ke kanan. Kemudian kita buatkan tempat seperti ini ya. Nah, nanti di sini titik-titik ini isinya adalah 3/2. Di sini adalah 3/2 kuadrat itu 9/4 ya. Ingat ya, di sini adalah setengahnya 3 itu 3/2 ya. Menjadi seperti itu, kemudian dikurangi ini 9/4 di sini. Oke guys, paham ya? Nanti kalau di sini plus 4x berarti ini plus setengahnya 4 itu 2 di sini ya. Nanti di sini tetap min 2 kuadrat berarti. Itu ya guys ya, gampang ya. Oke, setelah itu minus 4/9-nya pindah ke sini. Pindah ke kanan ya. Ruas kirinya ini. Oke, kemudian ini disamakan penyebutnya. 10 itu kan 40/4, berarti 49/4. Menjadi seperti itu. Oke guys ya. Oke, kita pindah ke sini guys. X min 3/2 sama dengan berarti plus minus akar 49/4 ya di sini. Oke, menjadi seperti itu. Atau kalau ditanya X-nya adalah ini minus 3/2-nya pindah di sini. Akar dari 49/4 itu 7/2. Gampang guys, ini plus minusnya tetap. Maka X1 sama dengan 3/2 ditambah 7/2 itu 10/2 sama dengan 5. X2-nya adalah 3 dikurangi 3/2 dikurangi 7/2 itu adalah minus 4/2 sama dengan minus 2. Gampang ya guys? Sama kan hasilnya? Baik. Nah, sekarang contoh yang kedua masih dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Itu kita bagi semuanya dengan
3 ya guys ya. Ini kita bagi semuanya dengan 3 supaya ini tinggal X kuadrat saja, menjadi seperti ini. X kuadrat min 8/3 X plus 4/3 sama dengan 0. Nah ini plus 4/3 nya pindah ke kanan. Nah menjadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita buat tempatnya lagi. Di sini adalah setengahnya dari 8/3. Ya, ini minusnya ikut ya. Berarti setengahnya itu 4/3 di sini. 4/3 nanti di sini 16/9. Oke guys ya. Kita pasang di situ seperti itu, oke. Paham? Nah, setelah itu ini pindah ruas ke kanan, minus 16/9. Kita pindah di sini ya guys. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, ini kan berarti minus 12/9 nih. Berarti nanti tinggal 4/9 ya. Menjadi seperti itu. Oke. Kemudian X min 4/3 itu sama dengan plus minus akar 4/9 itu plus minus 2/3. Menjadi seperti ini. Oke guys. Berarti ini sekaligus minus 4/3 nya pindah sekalian ke ruas kanan ya. Minusnya ini pindah ke kanan sekalian. Oke ya. Kemudian X1 nya adalah 4/3 ditambah 2/3 sama dengan ini 6/3, ini 2 ya. Ini 4/3 ditambah 2/3. Kemudian X2 nya adalah 4/3 dikurangi 2/3 itu sama dengan ini 4 dikurangi 2 itu 2, bawahnya 3. Jadi sama dengan 2/3. Gampang ya guys? Bisa dimengerti? Semoga menjadi semakin jelas. Oke guys, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang persamaan kuadrat, khususnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Saya ulang kembali, ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua adalah rumus kuadrat atau rumus ABC, dan cara ketiga adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, itu saja. Sampai bertemu kembali dengan Pak Guru Toto. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Oke, thank you.